Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku pemirsa Tembelang TV yang dirahmati oleh Allah. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Untuk di video saya kali ini, saudaraku, saya akan kembali membaca tentang sejarah Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Namun untuk di membaca saya kali ini adalah terkait dengan istri-istri Pangeran Diponegoro dan putra-putrinya. Saudaraku, mudah-mudahan nanti apa yang saya bacakan bermanfaat untuk kita semua, karena mempelajari sejarah memang kadang-kadang sangatlah perlu, saudaraku. Karena dengan mempelajari sejarah tentunya kita akan memahami, kita akan mengerti, kita akan tahu cerita bagaimana para sesepuh kita, para terdahulu kita ini memperjuangkan nasib kita. Para terdahulu kita tanpa pamrih ingin membebaskan negeri tercinta kita ini dari cengkeraman penjajah. Saudaraku, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Setelah geger Madiun, yaitu pemberontakan Madiun redah pada tahun 1814, untuk yang kelima kalinya Pangeran Diponegoro menikah dengan Raden Ayu Maduretno. Siapakah Raden Ayu Maduretno ini, saudaraku? Raden Ayu Maduretno ini adalah putri dari Raden Ronggo Prawirodirjo III dengan istri yang juga bernama Ratu Maduretno, yaitu putri dari Sultan Hamengkubuwono II. Berarti Ronggo Prawirodirjo III ini adalah menantu dari Sultan Hamengkubuwono II. Raden Ayu Maduretno adalah saudara seayah dengan Sentot Prawirodirjo, tetapi lain ibu. Berarti, saudaraku, Sentot Alibasah Prawirodirjo ini adalah keturunan Madiun, putra dari Raden Ronggo Prawirodirjo III. Nah, tahun 1826 Pangeran Diponegoro diangkat menjadi Sultan di Dekso. Raden Ayu Maduretno diangkat menjadi permaisuri. Namun karena dia sakit kemudian meninggal pada tahun 1828. Dari pernikahan ini lahirlah Raden Mas Junet pada tahun 1815 dan Raden Mas Roub tahun 1816. Raden Ayu Maduretno ini, saudaraku, juga dikenal dengan Raden Ayu Ontowiryo atau Raden Ayu Diponegoro. Ketika menikah dengan Raden Ayu Maduretno, istri pertama dan keempat Pangeran Diponegoro sudah meninggal. Sedangkan istri kedua lebih senang tinggal di istana, sehingga terjadilah hubungan yang tidak harmonis antara Pangeran Diponegoro dengan Raden Ayu Retno Kusumo. Hubungan Pangeran Diponegoro dengan keluarga besar Raden Ronggo semakin ditingkatkan untuk menambah kekuatan dan kedudukan Kesultanan Yogyakarta di mata penjajah. Pada tahun 1822, Pangeran Diponegoro menikah yang keenam dengan Raden Ayu Retno Ningsih. Raden Ayu Retno Ningsih ini, saudaraku, adalah putri Raden Tumenggung Sumoprawiro, Bupati Jipang Kepadangan. Kelak Raden Ayu Retno Ningsih inilah yang mengikuti Pangeran Diponegoro dalam pengasingan di Manado. Saudaraku, dari Raden Ayu Retno Ningsih ini lahirlah beberapa putra, yaitu Raden Mas Kindar lahir tahun 1832, kemudian Raden Mas Sarkuma lahir tahun 1834, kemudian Raden Mas Mutawaridin lahir tahun 1835, kemudian Raden Ayu Putri Munadima yang lahir tahun 1836, kemudian Raden Mas Dulkabli yang lahir tahun 1836 juga,
Kemudian Raden Mas Rojab yang lahir tahun 1837. Kemudian Raden Mas Ramaji yang lahir tahun 1836, tahun 1838, dan Raden Ayu Patmodipuro. Ini yang diselundupkan ke Jawa, saudaraku. Raden Ayu Patmodipuro ini. Kemudian pada tahun 1825 ketika perang dimulai, saudaraku, ini Pangeran Diponegoro menikah untuk yang ke-7 kalinya dengan Raden Ayu Retno Kumolo. Raden Ayu Retno Kumolo ini, saudaraku, adalah putri seorang kiai, yaitu Kiai Guru Kasongan. Nah, pernikahan ini jelas semakin memperkuat dukungan dari kalangan kiai dan santri kepada perjuangan Pangeran Diponegoro di saat melawan penjajah Belanda. Pernikahan ini lahir 3 orang putri, yaitu Raden Ayu Herjuminten, kemudian Raden Ayu Herjumerut, dan Raden Ayu Hangreni. Selain Pangeran Diponegoro pernah menjadi santri pondok di pesantren Kasongan, Kiai Guru Kasongan inilah yang menjadi pelindung dan penjamin persediaan kebutuhan pokok Pangeran Diponegoro ketika ada di Selarong. Dalam Babat Diponegoro diceritakan, saudaraku, bahwa diskusi antara Pangeran Diponegoro dengan Kiai Mojo ketika hendak menikah dengan putri Kiai Kasongan. Jadi sebelum menikah dengan putri Kiai Kasongan, Raden Ayu Retno Kumolo ini, Pangeran Diponegoro diskusi merundingkan rencana pernikahan antara Pangeran Diponegoro dan Raden Ayu Retno Kumolo. Saudaraku, itulah tadi sedikit membaca sejarah dari Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan untuk pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, daripada kita bengong, ngelamun, tidak ada kegiatan, waktu longgar sudah melaksanakan kegiatan yang lain, alangkah baiknya juga kita belajar sejarah. Saudaraku, ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.